Pilates adalah jenis olahraga atau latihan fisik yang fokus menciptakan kekuatan fisik melalui keseimbangan otot-otot tubuh. Gerakan Pilates kebanyakan melibatkan otot-otot perut, panggul, pinggang, dan paha. Olahraga ini pertama kali dikembangkan pada sekitar abad 20-an oleh seorang atlet veteran asal Jerman bernama Joseph Pilates sebagai bentuk latihan fisik yang berfokus pada rehabilitasi dan penguatan tubuh. Olahraga ini tergolong low impact, yaitu olahraga dengan beban yang rendah. Akan tetapi, melakukan Pilates secara rutin bisa melatih kekuatan, ketahanan, dan fleksibilitas otot. Meski terlihat sederhana, latihan fisik ini sebenarnya cukup menantang. Mari simak manfaat Pilates selengkapnya dengan Alitia Marsaban, instruktur Pilates spesialis rehab dan skoliosis. Stretch over ke kanan. Stay di sini. Lagi stretch more. Good. Nah, gimana rasanya? Wah, Mbak Tia, ini lumayan berkeringet ya, walaupun kelihatannya pelan-pelan, tapi lumayan menguras tenaga juga. Gimana? Ada yang rilis tensnya di pinggang? Kerasa di bagian pinggang ya, kayak ketarik, direnggangin gitu. Sakit tapi enak. Sakit tapi enak ya? Betul. Oke deh. Oke, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Apa kabar Anda pagi ini? Kembali lagi bersama saya Astrid Linsiana di Hidup Sehat. Nah, berhubung saya tuh sekarang lagi hobi banget sama olahraga Pilates. Karena olahraga Pilates ini ternyata banyak banget manfaatnya buat tubuh kita loh. Termasuk postur tubuh. Saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Alitia Marsaban. Halo. Ya, nah sebagai instruktur Pilates spesialis rehab skoliosis. Pagi Mbak. Pagi Astrid, apa kabar? Sehat? Baik banget. Sehat dong, karena kan aku ikut Habis Pilates ya. Good. Gimana Nah, nih? ya sebelum kita ngobrol sama Mbak Alitia, kita simak dulu yuk informasi yang menarik berikut ini. Banyak gerakan Pilates yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. Tak sedikit yang merasa bahwa Pilates hanya bisa dilakukan oleh orang muda. Namun, baiknya kita tanya dokter yuk, Pilates dapat dilakukan semua kelompok umur hingga lansia. Ini fakta atau mitos ya? Itu fakta. Ya, Pilates merupakan olahraga yang cenderung aman untuk dilakukan oleh segala kelompok usia, termasuk orang tua, ya. Dan orang-orang yang memiliki masalah dengan persendian juga cenderung lebih aman ya, karena Pilates itu bukan olahraga yang high impact. Jadi nggak ada loncat-loncat, nggak ada jumping-jumping gitu ya. Nah, karena gerakannya teratur, terukur, terstruktur gitu ya, pembentukan ototnya juga baik, maka Pilates merupakan salah satu olahraga yang aman dilakukan oleh segala usia. Jadi tadi kita sudah simak ya fakta mitos kalau memang Pilates itu tidak hanya untuk usia muda saja ya Mbak Tia ya. Kalau ternyata udah usia 50 tahun ke atas atau lansia bahkan itu bisa ya ikut Pilates Mbak? Jadi Pilates itu untuk semua usia. Lebih tua untuk melakukan Pilates lebih baik karena dia bisa mempertahankan massa otot dan juga tetap fleksibel, dan juga paling penting adalah mobilitas sendi. Karena semakin tua mobilitas sendinya semakin terbatas nih. Tia, tadi kan aku udah coba ya beberapa gerakan di awal itu. Nah memang ketika kita menggerakkan tubuh itu juga kita harus atur nafas. Nah untuk nafas sendiri itu manfaatnya memang sangat penting ya? Jadi tanpa napas yang baik, seperti tadi Astrid rasakan ngos-ngosan atau gerakannya jadi nggak konsen. Jadi di Pilates itu nafas sangat penting karena juga bisa lebih mindful gerakannya, lebih terkontrol. Jadi nafas dan gerakan yang in control itu sangat penting di Pilates supaya kita bisa mendapatkan goal of the exercise, tujuan latihannya. Wow, luar biasa. Nah, kan aku juga lihat di sini banyak banget jenis-jenis alat Pilates ya. Salah satunya yang kita dudukin ini, terus tadi yang udah aku coba, itu sebenarnya apa sih perbedaannya? Alat ini justru membantu kita untuk melakukan gerakan lebih efektif dan untuk menjangkau otot-otot yang susah dijangkau. Misalnya tadi Astrid melakukan footwork, itu untuk tendon, itu susah kalau dilakukan tanpa alat reformer. Jadi penggunaan alat sendiri tentu untuk penguatan otot dan juga lebih meningkatkan fleksibilitas.
jadi alat bantu aja supaya gerakannya tuh lebih maksimal gitu loh, Astrid. Iya. Kita lanjut lagi nanti perbincangannya ya. Ini Siap. semakin seru banget pemirsa Hidup Sehat nih. Tapi sebelum kita berbincang dengan Tia, kita simak dulu yuk fakta mitos yang nggak kalah penting berikut ini. Pilates memang membawa banyak manfaat kesehatan. Kemampuan Pilates untuk meringankan sejumlah penyakit muncul berkat komponen pernafasan dan latihan keseimbangan di dalamnya. Salah satu manfaat Pilates adalah membantu menguatkan otot dan memperbaiki postur tubuh. Ini fakta atau mitos ya? Fakta. Karena gerakan Pilates itu tadi sudah saya katakan, dia teratur, dia lembut, dan dia bisa untuk mengencangkan otot-otot tertentu, terutama otot-otot punggung, otot-otot yang membentuk postur kita. Jadi kalau dilakukan dengan baik tentunya pasti bermanfaat untuk memperbaiki postur ya. Kayaknya Tia nih kelihatannya masih fresh, seger, gak kalah muda gitu sama aku. Usianya berapa sih Tia? Alhamdulillah aku 44. Anaknya sudah 3, udah ABG anakku. Kelihatan banget nih postur tubuhnya masih tegak, seger, kenceng, bugar nih pasti gara-gara Pilates terus ya. Pilates itu sangat membantu untuk membuat kita terlihat awet muda ya, karena Pilates bisa menjaga massa otot ya, supaya lebih lebih massa ototnya lebih terjaga, dia nggak, karena kita semakin tua massa otot kan semakin menurun, dan juga kadang-kadang semakin tua kita semakin bungkuk begini ya, jadi tulang belakangnya itu memendek gitu, itu yang membuat kita kok jadinya layu kuyu gitu. Jadi Pilates sangat membantu untuk membuat kita lebih muda dan lebih bugar. Karena itu massa otot terjaga, lalu postur juga terjaga. Oke, tadi menarik tuh kan kalau kita semakin tua usianya itu tubuh atau tulang tuh semakin membungkuk gitu ya. Jadi posturnya udah nggak bagus lagi. Nah, bagaimana kalau untuk mengatasi skoliosis tuh Mbak Tia? Kira-kira Pilates bisa nggak sih? Skoliosis itu bukan hanya kurva bengkok yang terjadi tulang belakang, tapi keluhan-keluhan yang menyertai dari kurva itu, misalnya back pain atau insomnia, mungkin terjadi gangguan hormonal gitu. Itu bisa karena kurva itu mengganggu kayak sistem tubuh semuanya, the whole body system, dan terutama untuk pain, back pain, shoulder pain itu bisa karena skoliosis. Nah, fungsinya Pilates adalah untuk reduce atau mengurangi sakit itu. Misalnya dia membalance otot kiri dan kanan, ketika kurvanya ada di sebelah kanan, tentunya otot di sebelah kanan itu dia akan lebih menebal dibanding kiri. Gitu. Jadi terjadi imbalance muscles. Sebenarnya Pilates bukan dilakukan untuk menyembuhkan kurvanya menjadi normal, tetapi dia membantu untuk pertama to eliminate atau mengatasi pain tersebut yang terjadi karena skoliosis. Yang kedua untuk memperbaiki postur. Yang ketiga untuk muscle balance, sehingga klien atau yang memiliki skoliosis itu bisa beraktivitas secara optimal. Oke, jadi intinya tuh ya, kalau Pilates itu bisa mengurangi beberapa faktor penyakit ya dari skoliosis, efek gitu ya. Efeknya, betul. Karena kalau udah tua, Cit, itu bone maturity perempuan itu 18 tahun. Jadi setelah dia melewat dari 18 tahun, kurva itu sangat sulit disembuhkan, kecuali memang pergi ke dokter dan dia ada pakai brace atau dia operasi spine fusion. Bagi yang tidak ingin melakukan tindakan-tindakan operasi, bisalah di-maintain untuk eliminate pain-nya dengan olahraga Pilates. Nah, Tia, kita akan tetap ngobrol ya nanti tentang Pilates yang lebih menarik lagi. Namun sebelumnya kita akan kembali setelah jeda berikut ini.